Halo guys, welcome back to my channel. Baru gue Juli Explore. Di video kali ini gue pengen ngebahas sebenarnya pengepul itu musuh atau teman. Karena sebenarnya banyak banget yang akhirnya menyalahkan pengepul kalau misalnya petani tidak sejahtera. Banyak juga yang bilang katanya pengepul ini mainin harga, pengepul ini nekan harga habis-habisan ke petani, sampai akhirnya petani ini nggak bisa makan atau nggak bisa punya keuntungan dari hasil tani mereka. Nah sebenarnya kalau misalnya di sini gue udah bawa satu iPad yang bakalan gue coret-coret dan gue bakalan kasih lihat ke kalian bahwa bagaimana pengepul itu sebenarnya membantu petani gitu ya. Jadi gini, di sini gue ada gambar seorang petani. Mereka ini selalu cuma punya akses ke pengepul. Pengepul ini entah dia jual ke pabrik atau pengepul ini jual ke pasar, betul. Nah, sebenarnya petani ini tidak bisa langsung jualan ke pabrik atau petani langsung jualan ke pasar, nggak bisa. Kenapa? Karena pabrik dan pasar mereka butuh kuota yang banyak sekali beli. Nggak mungkin mereka ngumpulin dikit, satu, itu jadi nggak mungkin banget. Itu sebabnya hadirlah fungsi pengepul di sini. Nah, cuman di sini pertanyaannya adalah, pengepul itu kenapa sih suka neken harga petani habis-habisan? Atau kenapa petani cuma bisa jual ke pengepul? Sebenarnya kalau bisa dibilang teman atau musuh, jawabannya adalah teman. Tidak ada yang bermusuhan di sini sebenarnya ya. Ini tergantung, balik lagi, apakah pengepul itu oknum atau pengepul itu memang murni bisnisnya adalah ngepul. Kalau memang dia murni bisnisnya adalah ngepul, harusnya tidak ada permainan harga di situ. Mungkin teman-teman nggak setuju dengan konsep gue di sini. Kalian akan komen di kolom komentar bahwa, kok Julia mana tahu, so tahu di sini pengepul tuh mainin harga dan lain sebagainya. Sebenarnya gue pengen ngebahas dari sisi pengepul ya, pandangan pengepul. Kenapa pengepul suka beli dengan harga rendah? Karena sebenarnya dari sisi pabrik, mereka juga beli dengan harga yang rendah ke pengepul. Jadi mau nggak mau pengepul juga beli ke petani dengan harga yang rendah. Karena kalau misalnya contoh ya, kita contoh misalnya kentang. Di petani harganya 3.000. Di pabrik belinya 3.500. Ya pengepul akan coba ngambil dengan harga 3.100. Atau dilihat dulu apakah pekerjaan si pengepul ini sulit. Kalau ternyata pekerjaannya sulit, harus kumpulin, terus pengepul harus siapin truk, harus siapin modal down payment. Kadang-kadang karena petani suka di down payment, ya pengepul bilang, wah untuk 400 kilo kayaknya berat nih, boleh nggak ambil 2.800. Nah di sini petani akan teriak, gila gue aja modal 3.000, jual ke pengepul 2.800. Ya kenapa? Karena sebenarnya dari finalisasi market itu belinya dengan harga rendah. Kenapa mereka beli dengan harga rendah? Ya banyak faktor, sangat-sangat banyak faktor. Contohnya adalah di sini gue gambar satu gambar lagi. Ini kelompok tani nih, gue gambar nih. Kelompok tani. Di sini pengepul. Di sini pabrik atau pasar. Nah, kalian tahu nggak sebenarnya cara menstabilisasi harga di market adalah tidak boleh ada namanya panen raya. Sering banget di Indonesia ini kebiasaan panen raya. Jadi ketika panen raya, stok nih itu super duper berlimpah, stoknya banyak banget. Tiba-tiba langsung banyak. Sedangkan pabrik atau pasar permintaannya stabil. Misalnya contoh, di sini kebutuhannya 1 ton per hari. Tapi ketika panen raya, di sini bisa memproduksi sekitar 3 ton per hari. Ini kan jadi over 2 ton per hari. Terus gimana? Kalian cuma jual ke pengepul lagi, pengepulnya jadi serba salah nih. Kan nggak mungkin dia ngambil semua. Kalau dia ambil semua pun, pasti otomatis harganya turun. Kenapa? Ya ini sebenarnya konsep sederhana, supply demand. Ketika supply-nya banyak, oversupply, harganya pasti turun. Tapi kalau supply-nya sedikit, demand-nya banyak, pasti harganya naik. Nah sekarang, yang oknum adalah yang tipe-tipe seperti ini. Gue gambar ulang ya. Ini petani nih. Ini petani. Ini gue tulisnya oknum kali ya, bukan pengepul. Di sini pasar. Nah, di sini panen raya nih guys.
panen raya. Wah, stok berlimpah di sini. Oknum bilang, oke, sikat, masukin semua ke sini. Dimasukin guys semuanya di sini. Nah, biasanya yang tipe-tipe kayak gini adalah pengepul-pengepul atau oknum yang memang uangnya super duper banyak. Dia bisa ngepul gila-gilaan. Ketika semua barang pindah ke pengepul ini, sama dia yang dilakukan adalah hold. Wah, udah kayak Bitcoin aja di hold. Jadi di hold nih. Ketika di hold, sebenarnya yang terjadi adalah posisi barang semuanya ada di sini nih. Di petani kosong, di pasar kosong. Makanya tiba-tiba ketika di sininya kosong, di pasar kosong, harganya langsung bisa naik gila-gilaan. Baru barangnya dikeluarin karena harganya tinggi. Jadi konsepnya sederhana guys. Cuman pemerintah mengantisipasi dengan cara impor. Karena kan di pasar nggak ada barang nih. Terus harganya udah to the moon. Harganya naik. Kan masyarakat pada komplain, pada marah-marah. Wah gila, cabai sekarang harga 100.000. Yang dilakukan pemerintah adalah impor. Jadi dimasukin semua nih ke sini nih. Supaya barangnya ada, harapannya adalah harganya turun. Tapi sebenarnya balik lagi, ini cuman solusi pendek. Nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kalau kayak gini, ujung-ujungnya petani kita juga yang habis. Yang harus diberesin sebenarnya adalah mereka nih, yang dimana nggak boleh ngepul barang. Artinya apa? Artinya mungkin setiap pengiriman dari petani ke pengepul saat ini harus ada sistem, ya aplikasi mungkin teknologi. Jadi barangnya bisa di-trace, dijual ke siapa. Dan pemerintah bisa tahu barang itu sebenarnya dari siapa sih. Karena sampai hari ini pemerintah nggak tahu barangnya kalau ngepul itu ada di mana. Jadi kurang lebih seperti itu di video kali ini, bahwa sebenarnya pengepul itu nggak jahat, cuman oknum-oknum tertentu aja yang mereka kebiasaan ngambilin barang di stok habis-habisan, di petani nggak ada barang, di pasar nggak ada barang. Ini yang membuat harga bisa tiba-tiba melonjak tinggi, terus udah gitu impor. Jadi kesannya petani ancur-ancuran dihianati pemerintah, terus udah gitu dibeli dengan harga rendah. Jadi ya intinya petani kasihan lah, karena kan mereka nggak punya pilihan lain selain jual ke pengepul. Oleh sebab itu mungkin teman-teman yang saat ini pengen berbisnis dengan petani, ya berbisnislah dengan fair. Apalagi yang udah diajarin untuk masuk ke dalam dunia ekspor dan ngambil barang dari petani, itu kan semua materi diajarin di aplikasi Bisa Ekspor. Jadi harapannya jadi orang yang baik untuk bisa benar-benar bisa support satu sama lain, karena bisnis ekspor nggak bisnis soal diri sendiri, tapi soal hidup banyak orang. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan ngebahas soal ekspor nomor 1 di Indonesia. So, stay tuned. Bye-bye.